Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka ya. Tentu topik ini disajikan buat Bapak Ibu guru atau siapapun yang ingin lebih jauh mengenai prinsip-prinsip pembelajaran khusus di kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan topik yang disajikan ini bisa menambah wawasan baru dan tentunya silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahamannya utuh. Oke, prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, kemudian sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan ya. Jadi kata kunci pada prinsip pertama ini bahwa pembelajaran harus memperhatikan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik serta juga kebutuhan belajar yang tentu mengacu pada karakteristik perkembangan peserta didik tersebut. Dari prinsip pembelajaran ini ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Hal-hal yang diperlukan atau yang perlu dilakukan itu apa saja ya. Tentu yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Ya, tentu ini pekerjaan yang tidak mudah ya, tapi tentu sangat membantu untuk kita bisa merancang pembelajaran yang nanti bermakna dan menyenangkan. Tentu dengan melihat kondisi, latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian peserta didik sebelumnya. Kemudian juga melihat tahap perkembangan sebagai kontinum, ya, sesuatu yang berkelanjutan, sebagai dasar nanti merancang pembelajaran dan assessment. Berikutnya, menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi ibaratnya supporting system itu juga perlu dianalisis ya terkait dengan lingkungan sekolah, sarana prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik ataupun sekolah itu sendiri yang mendukung kegiatan pembelajaran. Berikutnya juga menurunkan ATP atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Tentu ini juga bukan pekerjaan yang ringan ya. Nah, tapi ini nanti sangat membantu untuk Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga tingkat pencapaian peserta didik sebelumnya. Berikutnya juga melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Jadi subjeknya di sini adalah peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sudut pandangnya di peserta didik. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang perlu dilakukan untuk mensupport prinsip pembelajaran yang pertama. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu ditinggalkan Bapak Ibu ya. Apa itu yang perlu ditinggalkan? Yang pertama, langsung menerapkan modul ajar tanpa melihat kebutuhan peserta didik. Jadi kadang-kadang kita ketika menyusun modul ajar itu tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik sehingga langsung kita terapkan. Tentu itu tidak diharapkan ya, atau mestinya kita tinggalkan. Yang kedua adalah mengabaikan tahap perkembangan maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Jadi bisa jadi kita tidak peduli apakah peserta didik yang sedang kita rancang pembelajarannya itu seberapa pengetahuannya dan perkembangannya seperti apa, sehingga mungkin kita pukul rata ya. Berikutnya yang perlu juga kita tinggalkan adalah menyamaratakan metode pembelajaran. Nah, ini yang juga perlu jadi bahan pertimbangan. Tentu ini tidak mudah ya. Tentu ini suatu yang berat, tapi kalau
bisa kita sajikan, tentu ini akan mensupport pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian peserta didik serta kebutuhan peserta didik. Berikutnya lagi, kita perlu meninggalkan kaitan bahwa melihat segala sesuatu dari kepentingan pejabat sekolah atau pendidik. Nah, jadi mungkin kebijakan-kebijakan dari stakeholder, yang boleh dikata mungkin pejabat sekolah yang kadang-kadang memaksakan suatu tujuan tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Berikutnya lagi yang perlu ditinggalkan adalah pembelajaran terlalu sulit sehingga menurunkan motivasi peserta didik. Artinya kalau pembelajaran itu terlalu sulit sebenarnya tidak punya pengaruh apa-apa, dan apalagi kemudian menyebabkan motivasi peserta didik terjadi penurunan atau decrease ya. Nah, ini perlu ditinggalkan. Dan pembelajaran yang terlalu mudah sehingga tidak menantang dan membosankan. Nah, ini sesuatu yang ekstrim ya. Jadi kita perlu tinggalkan pembelajaran yang terlalu sulit ataupun pembelajaran yang terlalu mudah. Karena pembelajaran yang terlalu sulit itu menjadikan turun motivasi peserta didik. Kalau pembelajaran yang terlalu mudah itu tidak menantang dan membosankan. Oke, prinsip pembelajaran yang kedua di kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kata kuncinya ini adalah bagaimana pembelajaran itu dirancang agar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sehingga kapasitas peserta didik itu yang perlu dibangun. Oke, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran ya. Jadi dalam proses pembelajaran kita tidak langsung to the point terhadap konsep yang mau Bapak Ibu ajarkan, tapi kita perlu siapkan stimulus yang itu menjadikan pemicu atau menstimulasi peserta didik untuk siap dalam belajar ya. Kemudian memberikan kesempatan kolaborasi ya. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik dan mengajarkan pemahaman bermakna. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, bagaimana peserta didik kita beri kesempatan untuk berkolaborasi dengan peserta didik yang lain, dengan temannya ya. Kemudian bagaimana dalam kita merancang pembelajaran kita simulasi dengan pertanyaan pemantik ya, untuk membangun curiosity atau nalar dari peserta didik kita. Dan tentunya kita mengajarkan pemahaman yang bermakna ya. Berikutnya lagi hal yang perlu dilakukan adalah pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Jadi proses interaksi komunikasi dua arah antara Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga peserta didik itu harus terjadi dengan baik ya. Sehingga dalam pembelajaran itu umpan balik yang Bapak Ibu berikan berharap nanti direspon oleh peserta didik. Atau bisa juga Bapak Ibu mengumpan untuk peserta didik saling memberikan umpan balik. Itu hal-hal yang perlu dilakukan untuk prinsip pembelajaran yang kedua, menyiapkan kapasitas peserta didik agar bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya lagi juga pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya, dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Jadi Bapak Ibu, sebisa mungkin dalam kita merancang pembelajaran, peserta didik kita stimulasi dengan kekuatan bertanya ya. Nah, karena dengan memberikan pertanyaan itu bisa kita arahkan untuk membangun pemahaman bermakna ya. Oke, berikutnya hal-hal yang perlu ditinggalkan ya untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa itu? Nah, pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas. Jadi ini tentu sudah perlu ditinggalkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam proses pembelajaran searah ya, hanya memberikan pemaparan atau bentuk ceramah,
atau memberi instruksi-instruksi yang berkenaan dengan tugas, nah tentu ini perlu ditinggalkan. Berikutnya juga hal-hal yang perlu ditinggalkan adalah memberikan pertanyaan selalu dalam bentuk soal dan dinilai benar atau salah tanpa umpan balik, atau boleh dibilang pertanyaan yang sifatnya close-ended ya. Jadi pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu ya hanya menghendaki benar atau salah tanpa nanti umpan balik. Upayakan Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan yang open-ended ya. Pertanyaan terbuka ya, dengan jawaban yang tidak benar salah, nanti tergantung dari argumentasi atau nalar dari peserta didik, sehingga kita bisa memberikan umpan balik yang tepat ya. Berikutnya, memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif atau ujian atau tes akhir. Nah, ini saya yakin yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi orientasi kita itu, porsi kita sebenarnya kadang-kadang di pembelajaran itu dirancang untuk anak-anak sukses dalam asesmen sumatif atau dalam ujian atau tes akhir, sehingga seringkali anak-anak perlu di drill ya, kemudian perlu sering melakukan tryout ya, kemudian bimbingan belajar ya. Ini perlu kita tinggalkan ya, agar anak-anak kita bisa nanti kita bangun kapasitas belajarnya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, prinsip pembelajaran yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana dalam kita merancang proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik, tentunya yang holistik ya, menyeluruh ya. Apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu? Yang pertama, tentu Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir terkini ya, kekinian yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry ya, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi yang memberi layanan yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita support agar anak-anak kita itu perkembangan kompetensi dan karakternya itu bisa berkembang secara holistik, yaitu kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung ya. Contohnya apa? Nah, belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, ataupun metode pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya juga bagaimana kita bisa melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi, dan spiritual ya. Jadi sebenarnya pembelajaran tidak ansih pada konten yang mau kita sajikan atau kita berikan kepada peserta didik. Kita juga harus melihat perspektif dari peserta didik, bagaimana kaitan dengan sosial emosinya, kaitan spiritualnya, dan tentunya juga kaitan dengan kognitifnya. Oke, berikutnya perlu juga kita melihat profil Pancasila ya, profil pelajar Pancasila yang itu menjadi rujukan atau target tercermin pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu perlu mengakrabi profil pelajar Pancasila ya. Jadi dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu perlu Bapak Ibu pahami betul, sehingga menjadi patokan atau menjadi referensi untuk bisa membangun karakter peserta didik secara holistik ya. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tinggalkan ya, kaitan untuk bisa mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Apa saja itu? Nah, ini Bapak Ibu menggunakan satu metode yang itu saja tanpa melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Nah, tentu ini Bapak Ibu perlu tadi menggunakan pembelajaran mutakhir ya. Belajar berdasarkan inquiry, berbasis masalah, berbasis proyek, berbasis tantangan, atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu perlu meninggalkan metode yang itu saja, misalkan paparan, ceramah saja, memberi tugas, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu hanya menggunakan satu perspektif, misalkan hanya melihat kemampuan kognitif serta didik,
tanpa melihat faktor lain seperti sosial emosi atau spiritual. Artinya tidak holistik ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu hanya melihat profil pelajar Pancasila itu sebagai sesuatu yang harus diajarkan dan dihafal. Jadi memandang bahwa profil pelajar Pancasila itu sebuah pemahaman, padahal itu sesuatu yang harus inherent, yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tidak hanya diajarkan tapi dipastikan karakter dari peserta didik itu sebagaimana di profil pelajar Pancasila ya. Oke, prinsip pembelajaran yang keempat bahwa pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu ya di era abad 21 ini bahwa kita menyiapkan peserta didik itu agar nanti betul-betul pembelajaran kita relevan, yaitu yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua, masyarakat sebagai mitra. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan? Jadi, yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Jadi, sebisa mungkin bahwa pembelajaran yang kita rancang itu kita hubungkan dengan konteks di sekitar peserta didik kita. Jadi sehingga itu menjadi sebuah daya tarik dari peserta didik kita. Jadi lingkungan yang ada, fenomena yang ada di sekitar peserta didik itu bisa menjadi bahan kita untuk merancang sebuah pembelajaran sehingga menjadi daya tarik tersendiri ya. Kemudian bisa juga melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik ya. Ini bisa juga dikenal dengan segitiga emas ya, antara sekolah, siswa dan orang tua. Itu harus terjadi komunikasi dua arah, siswa ke sekolah atau dalam hal ini guru orang tua siswa. Itu komunikasi dua arahnya harus saling berlangsung dengan baik sehingga bisa saling memberi umpan balik. Kemudian, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Jadi, untuk mendukung pembelajaran tertentu dan itu misalkan narasumbernya bisa dihadirkan dari masyarakat sekitar atau mungkin dari orang tua wali murid, tentu itu sangat membantu ya nanti proses dari bagaimana dalam proses pembelajaran itu relevan dengan kondisi di lingkungan sekitar ya. Lah, berikutnya apa hal-hal yang perlu ditinggalkan? Nah, tentu pembelajaran dengan konteks yang tidak relevan dan tidak menarik untuk peserta didik. Jadi tentu Bapak Ibu perlu waspada, perlu reflektif ya, evaluatif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Apakah menarik atau tidak menarik bagi peserta didik? Relevan atau tidak relevan yang kita sedang rancang. Berikutnya, komunikasi dengan orang tua murid satu arah dan hanya menagih tugas. Nah, ini juga perlu ditinggalkan ya. Jadi dalam proses kita merancang pembelajaran itu tidak hanya sifatnya searah. Jadi guru memberitahukan kepada siswa selesai, tapi perlu ada komunikasi dua arah, perlu ada umpan balik ya. Kemudian interaksi dengan murid hanya memberikan dan menagih tugas. Nah, ini sudah tidak relevan lagi. Ini perlu ditinggalkan Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik tidak punya akses langsung untuk terlibat ataupun melibatkan masyarakat setempat. Jadi seolah-olah peserta didik ini lepas dari masyarakat. Jadi kalau sudah pulang ya sudah, lingkungannya hanya di rumahnya. Padahal sesungguhnya di pembelajaran modern yang sekarang dirancang di prinsip pembelajaran ini, peserta didik harus kita sambungkan dengan masyarakat di sekitar sebagai mitra ya. Oke. Berikutnya, prinsip pembelajaran yang terakhir atau yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kata kuncinya, jadi pembelajaran itu orientasinya adalah ke depan, ya, masa depan dan berkelanjutan. Hal-hal apa yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama, umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik. Jadi Bapak Ibu juga perlu memberi sebuah stimulasi ya, kaitan bagaimana
umpan balik ini tidak hanya dari Bapak Ibu guru kepada peserta didik, tapi Bapak Ibu juga bisa menstimulasi antar peserta didik itu bisa memberi umpan balik ya. Kemudian juga pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberikan dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Ini artinya bagaimana kita memastikan scaffolding kita kepada peserta didik makin lama makin kita kurangi sampai dia pada pelajar yang mandiri dan merdeka. Kemudian juga pendidik perlu melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Tentu diorientasikan pada pembelajaran mutakhir yang memang itu mensupport menjadi kebutuhan siswa untuk bisa eksis nanti di masa depan atau di kedepannya. Kemudian kita juga perlu merancang pembelajaran yang mengajarkan skill keterampilan abad 21. Nah, skill keterampilan abad 21 ini perlu nanti Bapak Ibu cek kembali ya. Apa sih sebenarnya keterampilan abad 21 itu ya. Berikutnya hal-hal yang perlu ditinggalkan. Nah, ini apa? Nah, proses belajar yang bertujuan tes atau ujian akhir. Jadi ini perlu Bapak Ibu tinggalkan ya, bahwa proses belajar itu tidak berorientasi bagaimana anak bisa menjawab soal saat tes atau saat ujian akhir, tapi proses belajar itu bagaimana nanti siswa bisa belajar sepanjang hayat. Apa yang kita bangun? Kapasitas belajarnya. Oke. Berikutnya yang perlu ditinggalkan adalah pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Ini tentu Bapak Ibu perlu pastikan ya. Kalau bisa pasti harus ada inovasi terkait dengan seperti apa di tahun kemarin kita mengelola pembelajaran untuk kemudian ada refleksi dan ada suatu hal yang berbeda ya dari refleksi kita untuk bisa memberi pembelajaran berikutnya. Jadi tidak pembelajaran kita dari tahun ke tahun mengulang hal yang sama, apalagi soal tes dan ujiannya itu selalu sama ya. Kemudian hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan keterampilannya. Nah, ini maksudnya jadi yang kita teskan itu pengetahuan atau menilai keterampilannya tanpa mengajar keterampilannya. Nah, jadi kita hanya menanyakan kaitan dengan kognitifnya, tapi skill keterampilannya tidak kita ajarkan ya. Jadi itu Bapak Ibu berkenaan dengan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka ya. Tentu ini kalau kita bisa laksanakan suatu yang luar biasa ya, akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengelolaan proses belajar mengajar dan tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita tercinta. Oke Bapak Ibu, selamat berinovasi, selamat merancang prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.